Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dova Fauzan. Dan di channel YouTube saya pada malam hari ini kita akan membahas sedikit tentang jenis-jenis beban pada struktur bangunan. Analisis pada struktur adalah suatu hal yang sangat penting dalam proses perencanaan bangunan dan beberapa objek lainnya, seperti jembatan dan terowongan atau tunnel. Hal tersebut sangat penting karena beban struktural dapat menyebabkan tekanan, deformasi, dan menyebabkan masalah pada struktural, bahkan mengalami kegagalan struktur. Dalam proses pembangunan suatu struktur masyarakat, bahwa struktur tersebut harus dirancang dan dibuat agar dapat menahan semua jenis beban yang mungkin terjadi selama siklus pembebanan atau life cycle. Terdapat jenis beban yang berbeda dapat bekerja pada perancangan suatu struktur. Sifat dan karakteristik beban tersebut bervariasi sesuai dengan desain, penggunaan, dan jenis material yang digunakan. Ada berbagai jenis beban bekerja pada suatu struktur. Sifatnya menyesuaikan dengan desain, fungsi, lokasi, dan bahan bangunan yang digunakan. Struktur bangunan umumnya harus dapat menahan beban maksimum yang bekerja pada struktur. Yang pertama, beban mati. Beban mati adalah beban yang berasal dari berat bangunan itu sendiri, mencakup komponen struktural dan arsitektur, dan juga semua peralatan lainnya yang terpasang di bangunan tersebut. Umumnya, beban ini bersifat tetap atau tidak berubah seiring berjalannya waktu. Untuk menentukan beban mati dapat dilakukan dengan memperhatikan berat bahan bangunan yang digunakan dan volumenya, seperti yang ditunjukkan pada gambar desain. Yang kedua, beban hidup. Beban hidup adalah beban yang berpindah-pindah atau tidak tetap yang disebabkan oleh penghuni atau penggunaan bahan bangunan dan segala suatu objek yang sifatnya tidak tetap selama masa layanan bangunan. Pada kombinasi pembebanan, faktor penggali beban hidup lebih besar jika dibandingkan dengan beban lainnya. Hal ini dikarenakan sulitnya menentukan besaran beban hidup secara pasti karena bergantung pada banyak faktor. Beban hidup ditentukan berdasarkan jenis dan kegunaan suatu bangunan. Yang ketiga, beban gempa. Beban gempa adalah beban yang bekerja pada suatu struktur yang diakibatkan oleh pergerakan tanah akibat dari getaran bumi. Beban gempa pada Standar Nasional Indonesia 1726/2019 ditetapkan sebagai gempa dengan kemungkinan terlewati besarannya selama umur struktur bangunan 50 tahun sebesar 22%. Nilai rata-rata geometrik percepatan tanah puncak atau PGA menjadi pengaruh terbesar gempa berdasarkan standar nasional Indonesia. Percepatan permukaan tanah adalah percepatan tanah yang sampai ke lokasi bangunan tersebut akibat adanya gempa dari pusat gempa. Yang keempat, beban angin. Beban angin adalah beban yang bekerja pada suatu struktur yang diakibatkan oleh struktur yang berada di lintasan angin, menyebabkan aliran angin berbelok atau bahkan dapat berhenti, sehingga angin tersebut menimbulkan tekanan dan hisapan pada struktur. Beban angin kadang tidak memberikan pengaruh yang signifikan, tetapi struktur yang kaku dan bertingkat rendah. Namun, dalam beberapa kasus harus tetap dipertimbangkan dalam desain struktur, terutama jika menggunakan bahan bangunan yang ringan dan ketinggian bangunan jauh lebih besar dari bentangnya. Selain itu, bentuk struktur yang memberi pengaruh terhadap aliran udara juga harus diperhatikan, seperti bentuk atap. Beban angin ditentukan dengan mengalihkan tekanan angin yang bekerja dengan koefisien angin. Dan yang terakhir, beban hujan. Beban hujan adalah beban akibat akumulasi massa air yang terjadi di atap selama hujan bercurah tinggi. Proses ini yang disebut sebagai limpasan setelah curah hujan kurang dari jumlah air yang bertahap di atap.
Air yang berkumpul di atap, datar atau rendah selama hujan dapat menimbulkan beban struktural yang besar. Oleh karena itu, hal tersebut harus diperhatikan saat mendesain sebuah bangunan. Untuk tumpuan yang bekerja pada suatu struktur, dalam sebuah perhitungan struktur, kita mengenal istilah tumpuan. Tumpuan adalah tempat bersandarnya konstruksi dan tempat bekerjanya reaksi. Jenis tumpuan yang digunakan berpengaruh terhadap jenis konstruksi. Jenis tumpuan yang sering digunakan dalam bangunan adalah tumpuan sendi, roll, dan jepit. Apa itu tumpuan sendi? Tumpuan sendi sendiri adalah tumpuan sendi dapat menerima gaya dari segala arah tetapi tidak mampu menahan momen. Dengan demikian, tumpuan sendi hanya mempunyai dua gaya reaksi, yaitu reaksi vertikal RV dan reaksi horizontal RH. Tumpuan roll. Tumpuan roll hanya dapat menerima gaya tegak lurus dan tidak mampu menahan momen. Dengan demikian, tumpuan roll hanya dapat menahan satu gaya reaksi yang tegak lurus dengan RV. Tumpuan jepit dapat menahan gaya ke segala arah dan dapat menahan momen. Dengan demikian, jepit mempunyai tiga reaksi, yaitu reaksi vertikal RV, reaksi horizontal RH, dan reaksi momen RM. Dan yang terakhir, tiga jenis bidang. Bidang momen. Momen adalah gaya dikali jarak. Momen terjadi akibat bekerjanya gaya-gaya pada suatu balok yang mengakibatkan balok tersebut akan melentur. Dengan demikian, serat bagian terluar akan mengalami tarikan dan serat bagian dalam akan mengalami perpendekan atau tekanan. Yang kedua, bidang lintang. Gaya lintang adalah merupakan gaya-gaya yang akan menahan geser yang terjadi pada balok. Penentuannya juga ditinjau dari setiap titik di mana gaya bekerja. Yang terakhir, bidang normal. Gaya normal adalah merupakan gaya-gaya yang bekerja searah sumbu balok atau sejajar sumbu balok. Baiklah, mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.